Rekaman mulai. Selamat siang semuanya. Terima kasih udah mau datang ke acara seminar perdana kita yang bertema Introduction to AI dan Starter Pack. Kali ini kita membawakan pembicara dari sebuah startup yang bernama Pinhome. Pembicara kali ini yang bernama Alvin Prayudha Juniarta yang merupakan lead AI engineer di Pinhome. Untuk sistem seminar kali ini, untuk pertanyaan akan kita tampung di Slido. Link Slido dan kode Slido ada di chat dan kita akan kirimkan per 15 menit sekali agar tetap update. Mungkin selanjutnya akan saya serahkan ke Kak Alvin untuk memulai acara seminar ini. Silakan Kak Alvin. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan ya teman-teman sekalian ya. Nama saya Alvin Prayudha. Nah, untuk di kesempatan kali ini terima kasih pada Mas Dipta untuk memberikan kesempatan pada saya ya untuk sharing ke teman-teman sekalian kira-kira tentang mungkin sedikit perkenalan tentang artificial intelligence, dan kalau misalnya mau mulai itu kita harus belajar apa aja sih ya. Saya akan coba sharing pengalaman saya kurang lebih 4 tahun ya bergelut di bidang AI ini. Mungkin sedikit perkenalan. Ya, kebetulan saya juga lulus dari Universitas Indonesia juga, Teknik Komputer angkatan 2010. Ya, kurang lebih dari tahun 2016 sudah aktif di ya sebagai developer AI ya. Pertama kali di startup bernama Noteflux, yaitu merupakan startup yang aktif di bidang computer vision ya, untuk mengolah data dari CCTV. Lalu di tahun 2017 juga saya iseng-iseng dengan teman saya ngoprek data-data di bidang hukum yang bernama Indeksa Law sampai sekarang dari tahun 2017 untuk lebih dapat exposure tentang AI di bidang natural language processing ya, kalau bermain dengan teks, dokumen, situ. Dan lalu saat ini saya sedang aktif di Pinhome yang merupakan suatu e-commerce di bidang properti dan mengolah data-data terstruktur di Pinhome gitu. Nah, untuk ketertarikan saya sendiri itu ya karena bidang tentang AI itu luas, saya sendiri khususnya lebih tertarik di bidang AI engineering development. Nantinya akan coba saya share ke teman-teman itu apa sih AI engineering itu. Dan juga saya juga lumayan tertarik di bidang deep learning ya, secara khususnya di bidang riset-riset yang terkini di metode-metode deep learning yang terbaru gitu. Nah, mungkin kita langsung mulai saja. Mungkin yang bagian pertama yaitu tentang overview dari artificial intelligence itu sebenarnya kayak apa sih gitu. Nah, kalau kita menilik dari konsepnya sendiri ya, dari arti singkatan dari artificial intelligence kan berarti suatu kecerdasan yang dibuat ya. Nah, dalam sinonimnya sendiri itu sering disebut dengan machine intelligence, karena tentunya kita mencoba untuk mereplikasi kecerdasan tersebut itu supaya bisa dilakukan oleh komputer dan diaktualisasi oleh suatu mesin. Nah, itu merupakan suatu level di mana mesin atau komputer itu bisa meniru tingkat kecerdasan yang dimiliki oleh manusia gitu. Nah, kalau misalnya manusia atau hewan kan sudah punya kecerdasan atau insting sendiri ya. Nah, di sini manusia itu mencoba untuk meniru, mereplikasi bagaimana supaya kecerdasan itu bisa dilakukan oleh suatu komputer gitu. Nah, contohnya itu apa sih? Nah, contoh yang paling konvensional itu di sini saya memberi contoh itu sebagai suatu mesin cuci. Kalau mesin cuci yang dulu kan pasti jadul banget ya, cuma dipencet bisa ngisi air, bisa ngisi air terus habis itu diputar supaya airnya kecampur sama sabun, lalu kita pencet manual lagi supaya berhenti gitu. Nah, tapi kalau di mesin-mesin cuci sekarang ini kita kan udah bisa langsung milih modenya mode apa ya. Mau mode cuci cepat, mau mode cuci standar, mau pengeringan cepat. Nah,
di mode-mode itu kita terkadang udah nggak perlu nggak perlu ngatur lagi tuh timernya berapa, lalu ngecek basahnya segimana. Mesin cuci itu sudah dilengkapi berbagai macam sensor, mulai dari sensor berat, sensor kelembapan, lalu juga timer juga sebagai sensor. Nah, dia bisa mengambil keputusan secara otomatis kapan cucian itu harus diputar, kapan airnya itu harus dibuang, dan kapan cucian itu harus dikeringkan. Itu sebagai salah satu bentuk artificial intelligence yang paling standar dan lumayan banyak diterima di masyarakat dari zaman dulu gitu. Jadi bisa diambil kesimpulan bahwa sebenarnya artificial intelligence itu bukan sesuatu yang benar-benar baru, tapi sebenarnya udah dari zaman lama itu ada. Nah, kebetulan baru di beberapa tahun ini itu menjadi sesuatu yang sangat-sangat populer dan akhirnya mulai diadaptasi oleh banyak-banyak perusahaan gitu. Karena itu lebih aksesibel terhadap komunitas, sehingga talent-talent yang ngoprek di bidang AI itu bisa lebih banyak dan bisa lebih diakses oleh perusahaan-perusahaan tersebut. Nah, salah satu contoh yang mulai hype belakangan ini itu lebih banyak di bidang computer vision dan teks ya, natural language processing. Nah, kalau di computer vision itu mungkin teman-teman lebih aware dengan iklan-iklan HP ya, yang iklan-iklan smartphone yang auto detect muka, auto detect senyum. Lalu kalau di dalam gelap dia bisa ngatur tingkat pencahayaannya sendiri sehingga bisa menghasilkan gambar yang bagus. Nah, itu sebagai salah satu contoh teknologi artificial intelligence yang diutilisasi oleh perusahaan smartphone tersebut dalam bidang computer vision gitu. Nah, sedangkan kalau dalam bidang teks mungkin teman-teman aware dengan kalau misalnya ngakses Tokopedia nih atau Bukalapak, lalu coba melakukan chatting nih untuk ke customer service-nya. Nah, mungkin teman-teman aware tuh kalau yang respon pertama kali adalah chatbot-nya. Nah, chatbot-nya itu menggunakan teknologi natural language processing untuk melihat teks yang diinput dari teman-teman dan akan memberikan respon yang sesuai. Nah, tapi di sampai level tertentu mungkin botnya tidak memiliki kapabilitas lebih sehingga di handover ke customer service yang manusia. Gitu. Nah, itu beberapa contoh produk yang menggunakan artificial intelligence yang banyak bisa teman-teman temuin hampir di mana aja ya untuk sekarang ini ya. Nah, untuk teman-teman yang mungkin kebetulan udah berkuliah di jurusan computer science ya, atau yang berkaitan dengan komputer, dan udah ada mata kuliah artificial intelligence, mungkin lebih tahu bahwa sebenarnya artificial intelligence itu nggak cuma tentang machine learning atau tentang deep learning gitu. Jadi pada hakikatnya artificial intelligence itu merupakan yaitu tadi pendekatan dari manusia untuk meniru, untuk membuat mesin itu bisa memiliki kecerdasan seperti manusia. Sesimpel bagaimana mengurutkan algoritma tentang sorting, mengurutkan nilai terkecil sampai nilai terbesar, itu juga merupakan salah satu bentuk artificial intelligence. Atau searching ya, searching itu juga salah satu metode AI juga gitu. Tapi di dalam konteks ini saya akan mencoba untuk memberikan gambaran yang paling populer untuk zaman sekarang, yaitu tentang pemanfaatan machine learning dan deep learning. Nah, kenapa sih mereka ini bisa begitu spesifik dan begitu populer? Nah, nanti akan coba saya jelaskan di presentasi saya kali ini. Nah, sekarang kita coba lihat untuk definisi hierarkinya dulu. Jadi dari lingkup studi yang paling atasnya itu, yaitu artificial intelligence, itu merupakan tadi kecerdasan buatan. Dan di dalamnya itu tadi baru kita melihat adanya namanya sub yang bernama machine learning. Jadi machine learning itu merupakan suatu sub dari AI, di mana sub bidang ini tuh berisi metode-metode yang memungkinkan algoritma tersebut itu mengambil keputusan atau membuat keputusan dan membuat prediksi tanpa perlu diprogram secara manual oleh manusia. Maksudnya bagian mananya yang tidak perlu diprogram secara manual, bagian pengambilan keputusannya lah yang tidak perlu diprogram secara manual. Jadi metode machine learning ini adalah sesuai namanya, mesin ini bisa belajar dari data-data yang di-provide terhadap mesin tersebut gitu. Jadi tanpa perlu diprogram eksplisit, dengan mempelajari data-data yang ada, mesin ini bisa mengambil keputusan atau membuat prediksi. Nah, itulah namanya machine learning gitu. Nah, lalu di dalam sub machine learning itu sendiri ada yang namanya deep learning. Jadi deep learning ini sesuai
penggunaan kata-katanya ya, sesuai arti harfiahnya ya. Jadi merupakan teknik pembelajaran yang lebih dalam daripada metode machine learning gitu. Jadi deep learning ini di bawah subsetnya machine learning lagi. Nah, deep learning ini merupakan metode algoritma yang dibuat berdasarkan meniru bagaimana cara kerja otak manusia sebenarnya. Jadi bagaimana cara neuron di otak itu dalam menerima rangsangan sensor, lalu memberikan aktivasi terhadap sensor-sensor lain yang nantinya dia akan bisa memberikan aktivasi terhadap neuron-neuron lain sampai akhirnya dia bisa memberikan output yang diharapkan. Gitu. Nah, kurang lebih secara definisi hierarkinya itu seperti yang ada di gambar. Nah, kemudian coba kita lihat dari sejarahnya sendiri. Jadi sejarah dari AI ini seperti yang saya bilang itu udah lama banget ya. Mungkin dari teman-teman yang zaman sekarang mungkin udah langsung ini ya terekspos dengan teknologi AI yang sedemikiannya ya, dari AI yang bisa main Dota, AI yang bisa main StarCraft. Tapi di zaman-zaman saya dulu waktu kecil, AI itu baru sebatas yang paling keren adalah AI yang main catur. Gitu. Jadi ada program catur, kita bisa ngelawan AI, dan itu aja udah susah banget gitu. Nah, itu merupakan adaptasi AI yang paling awal gitu. Lalu di tahun 80-an machine learning itu mulai muncul ya, machine learning mulai muncul di mana mulai mendeteksi email sebagai spam, email sebagai suatu yang tidak bermanfaat, itu udah mulai muncul, dan akhirnya baru di tahun 2010 deep learning itu mulai populer ya. Mulai populer di bagian riset. Nah, sedangkan secara komponen metodenya sendiri sebenarnya dari deep learning itu udah ada di tahun 80, 70, 80-an. Tapi memang pada saat itu kapasitasnya itu belum cukup untuk diutilisasi atau dikomersilkan. Karena resource hardware yang belum memadai dan data yang waktu itu belum banyak. Gitu. Jadi memang kemajuan riset di bidang AI ini memang didukung oleh dengan keadaannya internet dan dengan keadaannya resource hardware yang meningkat sedemikian cepat gitu. Nah, yang bikin cepatnya ini sebenarnya penemuan bahwa graphic card, atau mungkin teman-teman yang gamer gini lebih paham dengan nama VGA ya. Graphic card ini yang sekarang itu didominasi oleh Nvidia, ini dulunya itu cuma dibuat untuk main game dan untuk olah video aja gitu. Tapi di tahun 2014 itu ada riset tentang deep learning yang ternyata bisa mengutilisasi graphic card ini untuk deep learning gitu. Nah, dari situlah akhirnya riset-riset dan aplikasi tentang AI itu semakin meningkat secara eksponensial sampai ke titik sekarang dan masih ada di puncak-puncaknya pada saat ini gitu. Jadi sejarahnya itu seperti itu. Nah, untuk aplikasinya sendiri AI ini karena dia bisa mengambil keputusan ya selama problem yang dihadapi tersebut itu bisa kita formulasikan terhadap sebagai bentuk formulasi matematis. Nah, itu bisa dipakai di berbagai macam bidang gitu. Mulai dari bidang pertanian. Mungkin teman-teman pernah dengar ada yang ngedeteksi penyakit tanaman dari cuma mengirimkan fotonya doang. Lalu ada bisa juga yang pakai drone, dia ngelihat mana kelapa sawit yang sehat, mana yang sakit. Nah, itu merupakan salah satu contoh AI di bidang pertanian. Lalu di bidang teks, sudah jelas tadi, salah satu bentuknya adalah chatbot. Nah, di bidang healthcare pun mungkin lagi populer sekarang ya untuk mendeteksi kanker dengan menggunakan AI, mendeteksi diabetes dari mata itu dengan menggunakan AI. Itu juga dipakai dalam bidang healthcare. Lalu di bidang industrial, robotik udah jelas menggunakan AI juga. Lalu di bidang biologi dan di bidang e-commerce, travel, finance ya, itu yang paling banyak. Di finance ini yang lumayan populer ya, mulai dari profiling customer, penghitungan resiko kredit gagal bayarnya kayak gimana, lalu deteksi fraud itu seperti apa, itu sekarang lagi ngincar-ngincarnya di-apply-kan AI ke situ. Jadi mungkin kalau teman-teman mungkin ada yang lagi iseng-iseng nyari, udah mulai nyari ini ya, opportunity di bidang AI dari sekarang, mungkin bakal banyak yang lihat case-nya adalah mendeteksi kredit macet, mendeteksi fraud. Lalu kalau misalnya di e-commerce mungkin mendeteksi keluhan customer itu seperti apa. Nah, itu banyak gitu aplikasinya di bidang itu. Jadi kurang lebih sih itu untuk
pemanfaatan AI-nya di berbagai bidang. Nah, lalu ketika kita coba untuk menggali konsep dasar ketika kita mendevelop AI itu seperti apa, itu kita jangan ujuk-ujuk langsung pakai machine learning, langsung pakai deep learning. Itu merupakan pendekatan yang agak kurang pas ke situ. Jadi hampir di semua best practice dalam development AI, deep learning maupun data science itu mengikuti paradigma kurang lebih 3 hal ini. Jadi yang pertama adalah kita benar-benar paham dulu problemnya itu apa. Jadi apa yang ingin kita otomatisasikan, resikonya itu seperti apa, formula bagaimana kita memformulasikannya, itu merupakan aspek yang tidak cuma penting dibahas, bukan cuma dari sisi seorang data scientist atau dari seorang AI engineer saja, tapi ini perlu untuk didiskusikan dengan stakeholder-nya. Jadi manajer kita itu pengennya seperti apa sih, produk apa sih yang benar-benar pengen diterapkan dan pengen diselesaikan masalahnya, kayak gitu. Itu merupakan salah satu langkah yang paling krusial. Jadi dari langkah satu ini, kita tahu masalah yang ingin dipecahkan apa, dan kita tahu matriks yang pengen diukur itu apa, pencapaian yang pengen diukur apa. Itu merupakan langkah yang paling krusial. Lalu langkah yang kedua adalah setelah kita tahu masalahnya, kita tahu komponen permasalahannya gimana, input outputnya seperti apa, baru kita harus paham datanya itu seperti apa sih, variabel apa aja yang mempengaruhi sistem tersebut untuk bisa menghasilkan suatu prediksi yang bisa diharapkan. Gitu. Nah, ketika kita tahu variabel datanya seperti apa, baru yang ketiga adalah bagaimana kita merepresentasikan data tersebut supaya komputer bisa memahami data itu. Jadi nggak seluruh problem itu komputer bisa langsung paham. Seperti yang kita tahu, komputer itu cuma bisa ngerti di level bawah itu cuma data biner doang ya, cuma 0-1 doang. Nah, tapi di level yang paling atas, kita harus memprovide komputer itu suatu angka yang mempunyai arti tertentu gitu. Suatu angka tersebut, inilah yang kita coba arahkan komputer untuk dipelajari. Jadi ada campur tangan seorang data scientist itu seperti itu, kurang lebih seperti itu, untuk memberikan komputer angka-angka yang bernilai dan memang memiliki impact terhadap pemecahan suatu masalah. Itu merupakan ketiga hal tersebut itu merupakan konsep dasar dari bagaimana membuat produk atau development awal dari suatu AI produk ya. Nah, mungkin di beberapa perusahaan dulu waktu awal-awal saya mencoba untuk mencari karir di bidang AI ya, itu kita banyak perusahaan-perusahaan yang kurang tahu. Mereka cuma pengen ngikutin hype-nya AI itu seperti apa, tapi nggak tahu nih problem apa yang pengen dipecahkan. Gitu. Nah, di situ seorang data scientist mempunyai ekspektasi yang lebih tinggi lagi untuk mengerti aspek bisnis apa yang bermasalah bagi perusahaan tersebut dan skopnya jadi lebih luas lagi. Terkadang seperti itu. Nah, untuk step yang pertama, saya akan mencoba mengenalkan representasi data ya, yang dimengerti oleh komputer itu seperti apa sih bentuknya. Oke. Yang pertama adalah ada yang namanya data terstruktur atau structured data. Nah, ini secara contoh paling gampang ya, data yang teman-teman bisa representasikan dan taruh di Excel itu merupakan data terstruktur. Jadi bentuknya tabular data, di mana tiap row-nya itu merupakan entitas data yang individual, sedangkan kolumnya itu mencerminkan suatu informasi tertentu. Misalnya kalau di sini saya memberikan contoh tentang statistik fisik seseorang ya, di mana kolom pertama adalah tinggi, lalu kolom kedua adalah umur, dan kolom ketiga adalah berat. Nah, ini merupakan salah satu bentuk data yang terstruktur. Ini merupakan representasi data yang paling awal untuk diintroduce ke teman-teman sekalian. Nah, lalu yang kedua adalah tipe data yang tidak terstruktur nih, yang dia row dan kolumnya itu tidak memiliki arti yang spesifik ya, atau arti yang berkaitan, dan bahkan bisa jadi dia lebih dari 2 dimensi gitu. Kalau 2 dimensi kita punya dimensi row dan kolum. Nah, tapi kalau misalnya seperti contoh di gambar ini merupakan data gambar di mana dia itu bisa lebih dari 3 dimensi. Ada dimensi panjang,
tinggi, tinggi, dimensi tinggi, lebar, dan dimensi channel gitu. Jadi untuk teman-teman yang mungkin udah pernah main di bidang pengeditan gambar ya, mungkin udah paham tuh, kalau suatu foto itu terdiri dari piksel-piksel, ya mungkin teman-teman yang punya HP tahu HP-nya berapa megapiksel. Nah sebenarnya piksel itu merupakan satu titik di tiap gambar tersebut, dan di satu titik itu dia punya 3 nilai kalau kita merepresentasikan gambarnya sebagai representasi RGB. Jadi 3 nilai itu merupakan representasi dari nilai merah, nilai hijau, dan nilai biru gitu. Nah ini merupakan salah satu contoh dari gambar yang tidak terstruktur, dan informasi yang kita punya hanyalah bahwa gambar ini terdiri dari 3 channel, ada channel merah, hijau, biru, dan mereka disusun sedemikian rupa sehingga membentuk satu gambar. Ini merupakan representasi dari data gambar. Lalu yang selanjutnya adalah representasi dari data teks. Nah, data teks ini kan merupakan suatu data yang unik ya, karena dari awalnya sendiri dia bukan bentuknya, bukan angka, tapi huruf. Jadi tipe string, nah di mana data teks ini perlu kita olah dulu supaya data yang berupa string ini tadi itu menjadi data angka. Jadi misalnya dengan menghitung berapa banyak kemunculan suatu kata dalam suatu kalimat, atau dengan metode yang lebih mutakhir sekarang itu dari satu kata itu langsung dirubah ke suatu vektor dengan dimensi tersendiri, di mana kalau vektornya ini didekatkan dengan kata yang mirip, artinya penghitungan jarak antara dua vektor ini bisa semakin dekat gitu. Atau ya istilah ini familiar dengan nama word embedding. Nah itu salah satu contoh bagaimana teks data itu direpresentasikan sebagai angka-angka. Nah lalu kalau tadi kita lihat sebagai konteks data dari pemahaman manusia kita transfer ke pemahaman mesin, yaitu dengan bentuk tabular data ataupun tadi data yang tidak terstruktur ya, dari data gambar dan data teks. Nah ini sekarang bagaimana kita melihat suatu data itu sebagai suatu tipe data tersendiri dalam definisi aljabarnya gitu. Dan ini biasanya banyak bakal teman-teman perlu untuk ketahui. Kenapa? Karena tipe data ini merupakan tipe data basic yang diperlukan dalam programming nanti. Ketika teman-teman tertarik untuk ngoprek lebih jauh ya, ini merupakan tipe data yang wajib teman-teman tahu. Jadi yang pertama adalah tipe skalar. Jadi tipe skalar itu merupakan, ya terdiri dari satu angka aja. Dia hampir bisa dibilang nggak punya dimensi. Jadi kalau misalnya teman-teman nanti nyoba untuk ngoprek, dia biasanya ketika print dimensinya itu tadi nggak ada tuh, cuma cuma keluar tanda kurung doang kalau misalnya di Python ya, di printnya. Nah, tipe skalar ini cuma terdiri dari entitas satu angka aja, angka 1, angka 2,4, angka minus 0,3 gitu. Nah, ini biasanya kalau misalnya di metode machine learning sih belum bisa diproses gitu. Yang bisa diproses adalah bentuk vektor seperti ini biasanya. Jadi, bentuk vektor ini merupakan bentuk paling standar ya, paling basic dalam representasi satu data. Jadi, single data itu direpresentasikan dalam satu vektor. Nah, di satu vektor ini biasanya kita menyusun datanya itu sesuai dengan urutannya. Jadi dimensi yang paling awal dia ini angkanya apa? Jadi angka 175 ini urutan pertama, angka 75 urutan kedua, angka 24 urutan ketiga. Nah, ini udah urutan yang ketika kita punya multiple data, atau di dalam contoh ini kita punya lebih dari satu orang kita ukur. Nah, ini urutan vektornya itu nggak boleh berubah. Jadi urutan pertama harus selalu data tentang tinggi, urutan kedua harus selalu tentang berat badan, dan urutan ketiga harus selalu tentang umur. Gitu. Jadi ini merupakan bentuk yang paling basic, paling dasar dari representasi sebuah data. Nah, lalu yang kedua adalah bentuk matriks. Jadi matriks ini, kalau tadi vektor kita bicara tentang dia punya satu dimensi dan cuma punya dimensi lebar doang ya, dimensi tingginya dia nggak ada, cuma satu. Nah, ketika kita bicara tentang matriks, ini biasanya banyak dipakai di data gambar. Ini merupakan
merupakan suatu data yang dia punya dua dimensi, yaitu dua dimensi panjang dan dimensi lebar dan dimensi tinggi gitu. Jadi contohnya seperti ini. Jadi kalau kita coba ambil contoh dari gambar di samping ya, maka yang di row-nya ini tadi merupakan dimensi lebarnya dia, dimensi tingginya dia, dan yang di kolomnya ini merupakan dimensi tingginya dia. Gitu. Kurang lebih sih seperti itu. Ini kita sebut dengan matriks. Nah, lalu ada lagi namanya tensor. Karena tentunya dari data-data ini kan mencerminkan satu data doang, nih dalam bentuk vektor. Dan ini juga mencerminkan, ini bahkan cuma mencerminkan satu channel doang dari data gambar. Nah, tensor ini dia merupakan n-dimensional, gitu. Jadi representasi vektor, representasi matriks, ini juga dinamakan tensor. Jadi tensor itu merupakan n-dimensional array. Gitu. Nah, kenapa kita sebut n-dimensional? Karena di dalam beberapa kasus kita pasti mengajarkan ke mesin itu nggak cuma satu data doang kan, tapi multiple data. Nah, itu kita sebut sebagai tensor. Nah, dalam teknik machine learning atau deep learning, istilah tensor ini merupakan istilah yang banyak dipakai. Jadi teman-teman kalau ketemu istilah tensor ini apa sih? Ya udah, tensor itu anggap aja itu sebagai suatu array, suatu matrix, suatu kumpulan angka yang nantinya kita kasihkan ke komputer yang merupakan representasi dari kumpulan data yang kita punya. Gitu. Jadi itu kita bisa pakai istilah tensor, bisa pakai istilah array ya. Jadi nggak usah terlalu dibingungkan. Dan ketika teman-teman menjumpai istilah tensor atau array tersebut, ya itu bisa interchangeable, bisa mirip lah pemanfaatannya gitu. Oke. Nah, untuk teman-teman yang penasaran nih, apa sih array, vektor, terus tensor tadi, nah teman-teman bisa langsung ngoprek di beberapa package yang saya tunjukkan di sini. Yang barisan paling atas itu bahasa pemrogramannya. Jadi kalau saya sih merekomendasikannya langsung ke Python aja ya. Karena Python itu yang developer paling banyak pakai untuk sekarang. Sedangkan kalau yang sebelah kanan itu adalah MATLAB. Ini yang dari zaman dulu itu udah populer, tapi sekarang popularitasnya mulai kalah sama Python. MATLAB itu juga banyak dipakai. Lalu ada yang memang bahasa pemrograman khusus untuk dibuat untuk data science, namanya bahasa R, yang biasanya pakai RStudio, itu IDE-nya. Itu teman-teman bisa juga oprek, itu di beberapa startup banyak yang pakai itu. Tapi limitasinya adalah R ini kurang istilahnya tuh agak kurang cakep kalau misalnya diintegrasikan dengan bahasa pemrograman yang lain. Ya. Kan ketika teman-teman nanti jadi seorang data science atau dari data engineer, tentunya kita harus memikirkan bagaimana suatu AI yang kita buat itu harus bisa diakses oleh service yang lain, oleh engineer yang lain. Nah, untuk R ini kurang cocok. Makanya sekarang banyak yang pakai Python. Gitu. Nah, untuk library-nya sendiri udah saklek ya, bisa pakai library NumPy di Python. Itu untuk teman-teman lihat operasi array itu yang bisa dilakukan itu seperti apa aja sih. Gitu. Itu bisa teman-teman coba di sini. Nah, lalu yang selanjutnya adalah tentang features. Oke, sebentar. Nah, kita akan mempelajari tentang namanya features. Gitu. Kalau tadi kita lihatnya bentukannya vektor, matrix, array, tensor. Nah, itu kan level bawah yang komputer itu sebenarnya ya data yang diterima komputer secara langsung. Nah, features ini merupakan representasi high levelnya terhadap kita sebagai developer untuk melihat tiap-tiap komponen itu sebenarnya memiliki informasi apa sih. Jadi kalau dari bahasanya features itu kan fitur ya, fitur-fitur atau suatu kumpulan nilai yang memang dia nilai yang terukur dari suatu properti atau dari suatu objek. Ya. Dia menjelaskan bahwa fitur ini tuh merupakan karakteristik dari ini. Nah, penggambaran contohnya kalau di sini adalah kalau misalnya kita bicara tentang fisik, orang A ini punya fitur tingginya 175, umurnya 24, beratnya 75 kilo. Nah, itu merupakan fitur dari orang tersebut.
Nah, fitur ini tadi akan direpresentasikan sebagai suatu vektor yang tadi saya jelaskan di awal. Jadi urutannya nggak boleh berubah nih, karena komputer ini nggak punya konsep tentang nilai ini tuh artinya apa sih. Dia nggak punya konsep tentang itu. Nah, karena itu ketika kita mengajari kepada komputer eh, konsep high level tentang informasi tersebut itu kita tuangkan terhadap urutan nilai di vektor tersebut gitu. Jadi makanya tadi nggak boleh ditukar-tukar ini urutannya. Urutannya harus tetap sama. Nah, ketika kita sudah punya suatu fitur dari suatu objek, kita langsung bisa bikin feature vektornya ya. Kalau tadi tiap data direpresentasikan sebagai suatu vektor, nah kumpulan fitur-fitur dari beberapa orang atau beberapa data itu direpresentasikan sebagai suatu matriks atau suatu array, suatu tensor gitu. Nah, kalau di data terstruktur, fitur ini bisa kita langsung pakai ya. Untuk beberapa fitur bisa kita langsung pakai. Sebagai contohnya di sini umur, tinggi badan dan berat bisa langsung kita jadikan suatu feature vector. Nah, tapi banyak kasus juga di mana kita perlu mengolah data tabular yang kita punya itu sebagai suatu fitur tersendiri gitu. Nah, di sini prosesnya adalah namanya feature engineering ya. Jadi proses ekstra yang kita lakukan terhadap suatu data yang kita punya untuk membentuk suatu nilai baru. Sebagai contoh, kalau misalnya kita bicara tentang data, misalnya di Pinhome ya, saya punya rumah, dia datanya adalah latitude dan longitude. Nah, itu di koordinat di peta gitu. Nah, itu kalau kita masukkan langsung untuk ke machine learning, nggak punya arti meaningful yang bisa membantu mesin itu untuk belajar, untuk memprediksi harga rumah itu seperti apa. Lalu gimana caranya saya ngolah data tersebut? Oh, data itu kan data posisi ya. Saya bisa nyari dari data posisi tersebut, saya bisa nyari nih jarak ke sekolah terdekat itu berapa sih? Jarak ke masjid terdekat itu berapa sih? Nah, itu kan jadi bentuk data baru kan yang diperoleh dengan menggunakan data posisi tersebut. Nah, itu salah satu contoh feature engineering yang bisa kita lakukan. Gitu. Nah, kalau di data terstruktur kita bisa lakukan langsung. Nah, sekarang pertanyaannya kalau di data yang nggak terstruktur nih, kayak gimana nih ngolahnya nih? Gitu. Nah, kalau di data yang tidak terstruktur, kita butuh pengolahan ekstra. Gitu. Nah, contohnya kalau misalnya di data gambar, itu dikenal dengan teknologi image processing. Image processing itu merupakan teknik-teknik yang dilakukan untuk kita mengambil karakteristik tertentu dari suatu gambar. Jadi ini teman-teman bisa baca, kita bisa ngambil istilahnya pola garis-garisnya ya, atau namanya edge features, itu dengan melakukan processing grayscale dulu, lalu kita coba ambil nih kira-kira garis-garis mana yang dominan. Nah, ini bisa kita ekstrak sebagai suatu fitur tersendiri. Gitu. Lalu bisa juga ada namanya shift atau surf, itu untuk mencari di suatu gambar itu pixel-pixel mana yang punya karakteristik tertentu. Nah, ini juga ada nih. Nah, kebanyakan teknologi-teknologi image processing ini berasal dari paper-papernya orang, paper-paper riset terdahulu. Nah, ini yang nantinya informasi ini bisa kita gunakan sebagai informasi untuk pembelajaran machine learning tersebut. Ini sebagai perkenalan ke teman-teman bahwa kalau gambar itu ternyata bisa diolah seperti ini loh. Gitu. Mungkin teman-teman yang udah pernah main-main nama image editing ya, bisa ngelihat kan bahwa dari suatu gambar itu kita bisa pakai bisa di-blurin nih, bisa di-sharping tertentu nih, bisa dirubah jadi grayscale doang. Nah, itu merupakan satu bentuk image processing yang bisa kita gunakan sebagai fitur untuk pembelajaran machine learning sebenarnya. Gitu. Nah, sedangkan kalau fitur di text data itu apa? Nah, salah satu contohnya seperti yang saya ceritakan di awal tadi, misalnya ngehitung frekuensi kemunculan suatu huruf di suatu dokumen. Itu biasanya kita sebutnya dengan term frekuensi, atau juga ada juga biasanya pasangan term frekuensi ini dengan inverse dokumen frekuensi. Jadi ini merupakan nilai dari seberapa penting sih kemunculan suatu kata ini dari beberapa dokumen. Gitu. Lalu ada juga namanya word tokenization. Ini untuk langsung merubah misalnya dari suatu suatu kata-kata menjadi suatu angka. Misalnya aku menjadi angka 1,
lalu kamu menjadi angka 2. Nah, itu sebagai salah satu contoh word tokenization. Gitu. Ini merupakan salah satu teknik ekstraksi fitur yang konvensional ya di sini. Nah, untuk nyoba metode-metode tadi ya, tadi kan ada fitur di data tabular, di data terstruktur, ada fitur di image, data gambar, ada fitur di data teks. Nah, teman-teman bisa ngoprek beberapa library di Python ya. Kalau di Python, yang paling wajib adalah ngoprek Pandas. Jadi Pandas ini istilahnya merupakan suatu library di Python yang teman-teman bisa ngolah data tadi itu kayak ngolah data di database. Jadi udah bisa langsung select bla bla bla, apply misalnya select data di mana umur di bawah 30 tahun. Nah, itu bisa dilakukan nih dengan menggunakan library Pandas ini. Jadi kalau di database kita awam ya menggunakan istilah record, field gitu ya. Nah, kalau misalnya di data science itu kita istilahnya lebih familiar dengan istilah data frame. Jadi suatu kumpulan data itu kita bukan pakai istilah database, tapi kita pakai istilah data frame. Gitu. Kita bisa ngitung, bisa dapetin data di spesifik row dan kolom tertentu, bisa melakukan pengolahan data di situ, feature engineering di situ, bisa semua kita lakukan di situ. Nah, Pandas ini khusus untuk pengolahan data yang terstruktur. Nah, kalau ingin belajar lebih jauh, ada istilah namanya exploratory data analysis. Nah, ini merupakan teknik yang paling awal perlu dipelajari oleh teman-teman yang berniat untuk main ke data science, karena step exploratory data analysis ini adalah step di mana kita itu tahu datanya itu sebenarnya seperti apa sih. Misalnya kita punya data umur, kita tahu ini umur minimal itu berapa, umur maksimal itu berapa. Jadinya kita punya sense terhadap datanya ini aneh apa enggak sih, datanya ini ada yang nggak normal apa enggak sih gitu. Karena kenyataannya di dalam produksi, di dalam ketika teman-teman nanti nyemplung ke bidang data science, data itu kan kotor banget. Ada data yang umur harusnya angka diisinya sama string, ada data umur yang minus lah, ada data umur yang nggak kebaca lah, parsinya salah lah, kayak gitu. Itu merupakan hal-hal yang awam, hal-hal yang wajar terjadi dan pasti akan terjadi gitu. Makanya proses exploratory data analysis ini merupakan proses yang paling penting untuk mengetahui data yang teman-teman punya itu sehat apa enggak, bagus apa enggak gitu. Karena nanti akan mempengaruhi performa dari machine learning yang akan diterapkan. Jadi rekomendasinya adalah teman-teman mulai banyak coba lihat ya di Kaggle. Kaggle itu ada case seperti apa. Jadi Kaggle ini merupakan suatu platform yang banyak menge-share untuk perlombaan di situ. Jadi ada problem apa aja, datasetnya ditaruh di situ dan orang berlomba untuk membuat prediksi machine learning yang paling bagus lah istilahnya. Nah, lalu teman-teman juga bisa belajar juga ada data imbalance, yaitu bagaimana suatu data itu ketika teman-teman punya itu nggak imbang ya antara satu dengan yang lain. Ada juga tentang data augmentation. Jadi teman-teman juga bisa belajar lebih lanjut. Nah, lalu untuk data gambar, kalau secara de facto-nya ya, library yang dipakai itu pasti OpenCV kalau di Python. Nah, lalu kalau di Scikit itu ada Scikit Image. Ini dua library yang banyak dipakai kalau teman-teman mau ngelakuin image processing di Python. Nah, kalau terkait dengan data tekstual, yang paling banyak adalah NLTK, Specie, dan Gensim. Ini di Python semua ada. Gitu. Jadi ini ada yang bisa memproduksi pengolahan data khusus, jadi tiap data itu langsung dibikin tokennya atau langsung punya mapping angkanya, itu di sini ada. Cuma memang sangat disayangkan ya untuk resource bahasa Indonesia itu masih sangat terbatas sekali. Jadi mungkin teman-teman bisa explore lebih di luar itu dengan menggunakan bahasa Inggris dulu, dan nanti baru beralih ke bahasa Indonesia nanti penerapannya seperti apa. Kurang lebih seperti itu. Oke, tadi kita bicara tentang fitur, tentang data representasi. Nah, lalu di bagian ini saya akan bahas spesifik tentang model, yaitu machine learning model. Jadi di dalam machine learning itu, cara dia membuat keputusan itu adalah dengan membuat suatu formulasi matematis di situ. Makanya kita menamakannya adalah machine learning model, karena yang kita buat adalah model matematika sebenarnya.
Jadi teman-teman sebenarnya nggak perlu terlalu takut sih, karena untuk awal bisa belajar dari sisi codingannya dulu. Nanti baru misalnya setelah udah terbiasa dengan codingannya, baru mencoba untuk mencari tahu latar belakang matematisnya seperti apa. Itu merupakan salah satu step yang juga wajar, karena saya sendiri juga cara belajarnya itu seperti itu. Nah, coba kita lihat ya, sebenarnya apa sih machine learning model itu. Jadi karena tadi dia adalah suatu model matematika ya, jadi salah satu bentuk yang paling dasar itu adalah suatu bentuk ya ini persamaan linear gitu. Jadi di persamaan linear itu sesimpel kalau misalnya teman-teman dulu nyoba kan y sama dengan mx plus b. Nah, di sini saya gambarinnya y sama dengan bx plus a gitu. Nah, ini merupakan bentuk machine learning yang paling standar, paling konvensional. Di sini kita mencoba untuk melihat ya, problemnya adalah kita punya data nilai mahasiswa, dan yang kita ingin pecahkan adalah bagaimana kita bisa membuat sistem yang secara otomatis memprediksi mahasiswa ini lulus apa enggak gitu, diterima di universitas tersebut atau enggak. Nah, di sini saya penggambarannya adalah punya 3 jenis data, yaitu yang pertama adalah nilai dia secara keseluruhan, lalu nilai dia untuk waktu tes masuk, dan yang terakhir adalah rankingnya dia di kelas itu seperti apa. Nah, ini 3 jenis datanya, dan kita bikin pemodelan matematisnya dengan menggunakan regresi linear, yaitu ini tadi ada W1X1 tambah W2X2 tambah W3X3 plus B sama dengan 0. Gitu. Itu adalah model pembatasnya, dan ketika Y-nya WX plus B-nya ini lebih dari 0 maka dia lulus, dan ketika WX plus B-nya kurang dari 0 maka dia tidak lulus. Jadi contoh penggambarannya seperti itu tadi. Jadi ketika teman-teman menemukan konsep model machine learning A, model machine learning B, istilah model ini merupakan nilai dari variabel matematisnya. Jadi inilah yang kita simpan, inilah yang kita pelajari. Ketika selesai dipelajari, ini yang bakal kita gunakan untuk memperoleh suatu prediksi di data input yang akan masuk di level produksi. Nah, secara secara formulasi problemnya sendiri, machine learning itu bisa dikelompokkan menjadi 3 jenis ya, kalau untuk bentuk paling standarnya ya. Yang pertama adalah unsupervised learning, yang kedua adalah supervised learning, dan yang ketiga adalah reinforcement learning. Nah, ini belakangan ini kalau saya lihat di medsos ya, agak lumayan populer ya, karena kebetulan ada drama Korea yang lagi mempopulerkan tentang machine learning ya sekarang ya. Jadi mungkin teman-teman yang udah sempat nonton dramanya juga udah familiar nih dengan istilah ini. Tapi di sini saya coba untuk memberikan contoh lagi. Nah, mungkin yang paling pertama adalah dari supervised learning dulu. Jadi supervised learning itu, ini kalau kita lihat ke contoh yang di awal, jadi kita itu udah punya data yang dimana kita udah tahu nih bahwa data yang satu ini punya label 1. Jadi yang kalau kita lihat di sini contoh, ada angka 1 dan 0 yang memberitahu mesin bahwa prediksinya itu salah atau benar gitu. Jadi di kasus ini mesin udah tahu, oh datanya orang yang lulus yang mana sih, datanya orang yang nggak lulus yang mana sih gitu. Nah, itu merupakan salah satu bentuk dari supervised learning. Jadi target istilahnya target atau label, itu 2 istilah yang biasa kita pakai. Target atau labelnya ini udah ada gitu. Nah, itu merupakan supervised learning. Sedangkan unsupervised learning, target atau labelnya ini tuh nggak ada. Nah, pasti muncul pertanyaan, wah gimana caranya nih bisa ngelakuin learning kalau misalnya kita aja nggak tahu ngajarin komputer benar salahnya itu gimana. Nah, tapi emang beberapa metode itu bisa mengizinkan seperti itu dengan limitasi tertentu ya. Salah satu yang mungkin nanti di slide selanjutnya akan saya coba jelaskan lebih lanjut ya, untuk unsupervised learning itu kayak gimana. Kita lanjut dulu ke yang reinforcement learning. Nah, sedangkan di reinforcement learning ini merupakan proses di mana kita sudah menyiapkan suatu environment khusus untuk AI tersebut. Apabila AI tersebut melakukan kesalahan, dia akan mendapatkan penalti, mendapatkan informasi bahwa, wah, kamu salah nih, nilai kamu dikurangin. Dan ketika dia melakukan langkah yang benar, dia sudah langsung mendapatkan feedback positif. Gitu.
Nah, reinforcement learning ini emang paling banyak dilakukan di game. Jadi seperti catur, Dota, atau mungkin teman-teman udah pernah dengar di game Go, StarCraft, itu merupakan suatu environment di mana sudah jelas kondisi menang kalahnya seperti apa, dan sudah jelas ketika kita melakukan kesalahan, impact apa yang akan kita dapat. Nah, ini merupakan salah satu bentuk reinforcement learning. Nah, yuk kita lebih detail lagi ke masing-masing tipe learning tersebut. Jadi kalau di supervised learning ya, tadi kita udah punya contoh target atau labelnya seperti apa. Kalau di gambar ini contohnya adalah kita mencoba untuk memprediksi suhu. Biasanya kalau di supervised learning itu kategori masalahnya itu ada dua, mau klasifikasi atau mau regresi. Bedanya ini apa sih? Kalau klasifikasi ini kita memprediksi nilai yang diskrit, nilai yang kategorikal. Jadi kita udah tahu kategorinya itu apa. Sedangkan untuk kasus regresi, ini adalah kita mencoba untuk memprediksi nilai yang continuous. Nah, seperti contohnya suhu. Suhu ini sebenarnya adalah nilai yang continuous. Dia nggak punya batas atas atau batas bawah. Ya bisa memprediksi antara minus tak hingga sampai dengan tak hingga. Nah, dia bisa memprediksi tuh mau 84, sekian-sekian-sekian, 90, sekian-sekian-sekian. Nah, itu adalah contoh kasus regresi. Sedangkan di kasus klasifikasi, kita udah state di awal. Ada berapa kategori? Kalau di sini contohnya ada dua kategori, apakah dingin dan panas, 0 atau 1. Kalau misalnya dingin, sedang, panas berarti 0, 1, 2. Gitu. Itu merupakan kasus klasifikasi. Nah, masing-masing butuh target dan label. Datanya itu target dan labelnya itu seperti apa. Gitu. Nah, beberapa metodenya itu ada namanya super vector machine, ada namanya linear regression yang tadi itu juga termasuk supervised learning, random forest, gradient boosting. Nah, ini berbagai macam metode yang sebagai seorang data scientist, teman-teman harus tahu nih mau pakai metode yang mana nih, yang paling cocok terhadap masalah yang akan dihadapi. Gitu. Oke. Lalu yang kedua adalah unsupervised learning. Nah, ini tadi yang saya bilang, di metode ini tuh kita tidak butuh target atau label. Jadi, kebanyakan memang dipakai sebagai suatu bentuk clustering method ya. Kita pengen mensegmentasi datanya sebagai segmentasi tertentu nih. Misalnya kita punya data penjualan, punya data customer terhadap suatu toko tertentu. Nah, kita pengen coba secara kasaran nih, kita nggak punya label, mana sih customer yang loyal, mana sih customer yang sedang-sedang aja, mana sih customer yang nggak loyal, gitu. Kan nggak ada targetnya tuh. Bahkan kita juga mungkin belum menentukan pemisahnya itu seperti apa. Nah, kita bisa pakai clustering di sini. Jadi kita langsung ngasih tahu ke mesinnya, saya pengen membagi data ini menjadi 3 segmen nih, menjadi 3 cluster nih. Nah, kita pakai metode clustering sebagai salah satunya, contohnya adalah K-means clustering, spectral clustering, dbScan, untuk langsung membagi data tersebut menjadi 3 bagian. Nah, tapi biasanya butuh proses tambahan di situ. Setelah tahu, oh data ini masuk ke cluster 1, data ini masuk ke cluster 2. Nah, kita harus cari tahu lebih lanjut tuh. Cluster 1 ini karakteristiknya seperti apa sih? Cluster 2 ini karakteristiknya seperti apa sih? Gitu. Jadi limitasi dari unsupervised learning itu salah satunya itu. Nah, yang ketiga adalah reinforcement learning yang tadi saya sempat ceritakan, kebanyakan diterapkan di game ya. Jadi kita punya environment tertentu, udah ada reward dan punishment-nya. Jadi yang dilakukan di sini adalah mesin itu akan mempelajari policy-nya, rules-nya, aturan mainnya itu seperti apa sih, itu yang dia pelajari. Gitu. Untuk teman-teman yang mau belajar tadi metode-metode tadi di luar ini ya, di luar reinforcement learning ya, karena memang reinforcement learning saya sendiri kurang berpengalaman di situ, belum pernah ngoprek juga. Nah, tapi untuk yang supervised dan unsupervised, teman-teman bisa coba di beberapa library ini. Yang paling pertama itu pasti scikit-learn, itu udah library yang lumayan populer. Lalu untuk gradient boosting, ada yang terkenal, ada juga XGBoost dan LightDBM. Ini teman-teman bisa coba baca-baca cara makainya itu kayak gimana sih. Gitu. Oke. Untuk yang step selanjutnya ini buat pengantar ke teman-teman aja ya, tentang deep learning. Yang alasan dari bikin AI hype sekarang itu, kenapa sih deep learning itu bisa bikin hype segitunya gitu. Nah, jadi tadi saya sempat nge-teaser ya, bahwa deep learning itu
muncul dari algoritma yang mencoba untuk meniru cara kerja otak manusia. Nah, jadi kalau kita tadi lihat SVM ini merupakan ada SVM, ada gradient boosting, ada linear regression. Nah, itu ternyata metode-metode yang kita sebut sebagai shallow machine learning atau dangkal atau nggak berat-berat amat ya. Nah, kalau di deep learning ini kita benar-benar bikin pemodelan matematis yang benar-benar dalam banget ya. Yang nilai variabelnya itu bukan cuma 10, 20, 30, tapi nilai variabelnya bisa jutaan. Gitu. Itu makanya kenapa dia disebut deep learning. Jadi secara struktur ya, ini salah satu deep learning yang masih dangkal. Nah, dia neural network itu sebenarnya merupakan koneksi dari banyak persamaan linear. Gitu. Jadi ini contohnya ada X1, X2, X1, X2 terhubung ke hidden layer 2 neuron, lalu terhubung ke 1 neuron output gitu. Nah, ini dia akan mempunyai mekanisme tersendiri bagaimana dia menentukan oh neuron ini itu aktif atau memberikan nilai ketika inputnya berapa, itu ada sendiri gitu. Nah, jadi kurang lebih cara kerjanya itu seperti itu, merupakan model matematis yang disusun sedemikian banyak sampai ada namanya nanti hierarki namanya layer. Nah, kenapa deep learning ini baru populer sekarang? Padahal sebenarnya metodenya itu udah dari tahun 70-80-an. Nah, itu tadi, karena zaman sekarang ini datanya itu udah semakin banyak, dan computing research-nya itu udah semakin bisa diakses oleh banyak orang, gitu. Bukan cuma sesuatu yang mahal banget, tapi bahkan di teman-teman, bahkan yang gamers di sini bisa punya GPU sendiri kan di laptopnya, gitu. Itu bisa mudah diakses oleh orang banyak. Jadi kelebihan dari deep learning adalah kalau misalnya traditional machine learning itu punya data semakin banyak, itu belum tentu hasilnya bisa naik eksponensial semakin bagus. Tapi dengan deep learning, researcher itu melihat adanya tren yang semakin banyak data, kemampuan deep learning itu akan semakin meningkat jauh. Gitu. Nah, inilah yang bikin deep learning itu populer. Karena beberapa tugas, beberapa breakthrough ya di dataset yang kebanyakan unstructured, sebagai pengenalan gambar, dataset question answering di teks, itu di deep learning itu hampir semuanya itu mengalahkan traditional machine learning. Gitu. Itulah yang bikin deep learning sekarang diproduksi secara massal, hampir di setiap HP itu ada deep learning, dan itu terbukti untuk bisa memberikan istilahnya memberikan efisiensi yang sebelumnya belum pernah bisa dicapai. Gitu. Nah, ini tadi merupakan penjelasan lebih detail ya, kenapa disebut deep, yaitu tadi karena deep learning model itu merupakan tumpukan dari berbagai macam model matematis yang bukan cuma model linear doang, ada berbagai macam modelnya. Dan dari tumpukan layernya itu sendiri, karena semakin banyak dan semakin variasinya, kita menyebutnya sekarang sebagai arsitektur deep learning. Gitu. Jadi nggak cuma ada deep learning itu bukan cuma mirip seperti kayak tadi yang saya sebutkan sebelumnya ya, ada SVM, ada random forest. Tapi deep learning itu kita langsung specify arsitektur deep learningnya itu apa. Dan ini banyak banget. Dan tapi tetap kita tetap bisa melihat arsitektur yang populer itu seperti apa untuk masing-masing tugas, entah itu tugas computer vision atau entah itu tugas natural language processing. Nah, beberapa layer yang populer itu biasanya ada linear layer, convolutional layer, activation layer. Nah, teman-teman bisa pelajari lebih lanjut fungsinya itu seperti apa. Dan sebagai gambaran deep learning itu bisa seberapa dalam, ini salah satu contoh arsitektur yang kita pakai untuk object detection ya di computer vision. Jadi tiap-tiap kotak kuning itu merupakan layer sendiri. Nah, tiap-tiap kotak kuning ini merupakan layer sendiri, kotak merah itu merupakan output dari pemrosesan layer-layernya. Jadi nggak cuma sekuensial ya, kalau teman-teman lihat ya. Jadi ada rangkaian sekuensialnya ada, rangkaian serialnya ada, rangkaian paralelnya juga ada. Gitu. Nah, inilah yang kita sebut sebagai arsitektur. Nah, ketika melihat struktur seperti ini, banyak sebenarnya komputasi yang bisa diparalelkan. Jadi nggak cuma komputasi yang sekuensial, itu rata-rata CPU Intel atau CPU kita itu arsitekturnya itu untuk processing sekuensial. Nah, karena GPU itu bisa untuk pemrosesan paralel, itulah yang membuat deep learning itu populer dipakai di GPU gitu. Nah,
pertanyaannya adalah kenapa deep learning itu perlu untuk semakin dalam sih, semakin dalam dan punya layer yang fungsinya spesifik. Nah itu karena deep learning itu bisa mempelajari patternnya sendiri, bisa mempelajari fiturnya sendiri. Kalau tadi di awal kita lihat untuk image processing kita harus melakukan processing, untuk computer vision kita harus melakukan image processing, ngambil pola hitam putihnya lah, ngambil pola yang ujung-ujungnya yang mana lah, gradien pixelnya di mana gitu kan. Nah kalau punya pakai deep learning kita nggak perlu melakukan itu, kita langsung masukin data gambar RGB-nya langsung. Nah nanti deep learning-nya sendirilah yang akan mempelajari pattern-nya gitu. Nah ini salah satu contoh gambar-gambar yang mempelajari tugas klasifikasi pasar ya, pasar buah ya gitu. Nah di sini kita lihat nih hasil output dari deep learning-nya di layer-layer yang tengahnya, dia langsung fokus ke pixel-pixel yang langsung menunjuk ke buahnya aja gitu. Nah ini merupakan salah satu contoh bahwa deep learning ini mempelajari fitur yang spesifik terhadap tugasnya itu apa, tanpa perlu ada campur tangan manusia di situ. Nah kalau pakai metode machine learning tradisional, teman-teman harus pakai ngekstrak dulu fiturnya, mau fitur apa yang dipakai. Nah tapi kalau pakai deep learning, udah langsung model yang mempelajari fiturnya itu apa gitu. Nah tapi sampai sekarang limitasinya adalah researcher masih coba untuk mempelajari kenapa sih komputer itu memilih fitur itu. Jadi masih mencoba untuk menjelaskan bagaimana suatu fitur itu dibentuk oleh model deep learning tersebut. Nah, kalau misalnya teman-teman nanti ketemu dengan istilah explainable AI, nah itu gampang diperoleh ketika teman-teman pakai metode machine learning tradisional kayak gradient boosting, random forest, itu gampang. Teman-teman bisa dapat fitur-fitur mana yang lebih penting, fitur-fitur mana yang lebih nggak penting gitu. Tapi kalau pakai deep learning ini masih black box banget. Teman-teman bisa masukin input, bisa dapat outputnya sesuai dengan harapan. Tapi kenapa komputer itu memilih output tersebut itu masih belum bisa dijelaskan untuk sekarang dan masih menjadi topik riset yang aktif gitu. Nah kalau misalnya di deep learning computer vision tadi contohnya seperti itu. Nah kalau di deep learning tekstual ya, di NLP natural language processing, kalau kita tadi perlu melakukan term frekuensi, inverse document frekuensi, word tokenization. Nah dengan pakai deep learning kita udah nggak perlu masukkan itu. Jadi dengan menggunakan deep learning di NLP sekarang, komputer itu udah bisa mengekstrak suatu teks menjadi suatu vektor, yang dimana vektor ini tuh udah punya istilahnya udah punya embedding information ya. Oh, vektor dari kata Gramedia sama vektor dari kata buku ini harusnya dekat nih, karena secara konteks kedua kata ini akan digunakan berdekatan gitu. Ini udah sampai secanggih itu. Makanya mungkin teman-teman yang suka ngoprek berita-berita IT terkini ya, mungkin udah familiar tuh. Wah, Google pakai BERT hampir di semua search engine-nya. Lalu ada lagi model GPT-3 itu udah bisa bikin fake news sendiri. Nah, GPT-3 dan BERT itu merupakan model deep learning yang paling canggih sekarang untuk istilah text atau natural language processing ya. Itu udah segitu nge-hype-nya gitu. Sampai bisa membuat artikel sendiri, udah bisa jadi dokter sendiri gitu. Itu sebegitu powerful-nya. Nah ini untuk gimana cara belajarnya mungkin saya skip, agak saya skip dulu ya, mungkin nanti teman-teman bisa baca lebih detail. Nah langsung ke starter pack-nya aja teman-teman, kalau misalnya mau pengen ngoprek deep learning itu di mana sih. Nah ini ada beberapa library yang saya rekomendasikan. Dan biasanya teman-teman pilih ke salah satu framework aja gitu. Ada namanya TensorFlow, ada namanya PyTorch. Ini dua library paling populer yang dipakai sekarang. TensorFlow itu di-develop sama Google, kalau PyTorch itu di-develop sama Facebook ya. Cuma kalau dari saya sendiri pribadi, saya lebih prefer PyTorch. Kenapa PyTorch? Karena dia frameworknya bahasanya lebih manusiawi daripada TensorFlow. Lebih Pythonic ya. Untuk teman-teman yang udah familiar dengan bahasa Python itu kan lumayan dipahami struktur algoritmanya ya. Nah, PyTorch ini Pythonic banget gitu. Jadi kalau pengen belajar deep learning, rekomendasinya bisa pakai PyTorch. Dan kalau misalnya pengen lebih high levelnya lagi, jadi framework ini pun punya bahasa yang lebih high level, itu bisa pakai PyTorch Lightning, atau kalau di TensorFlow bisa pakai Keras namanya. Gitu. Bisa, teman-teman bisa ngoprek lebih jauh di situ. Nah, kalau teman-teman ada yang udah skripsian atau pengen
lebih tahu lebih banyak tentang computer vision. Nah, ini ada beberapa repository ya yang saya rekomendasikan. Ada yang namanya YOLO V3. Itu teman-teman bisa, ya cuma coding beberapa doang udah bisa langsung ngedeteksi objek dari webcam teman-teman sendiri. Ada juga Facebook Detectron, ada OpenMM Lab. Ini bisa dilihat repositorinya dan teman-teman bisa coba pilih yang mana yang lebih sesuai dan bisa lebih mudah dipahami oleh teman-teman sekalian. Nah, kalau misalnya untuk natural language processing, untuk deep learning ya, ini saya rekomendasinya ada Hugging Face, Transformer. Nah, Transformer ini yang bilang Google tadi pakai BERT, ini dia ada di sini, di Hugging Face ini. Lalu ada Allen NLP, ada Stanford NLP. Nah, untuk teman-teman yang tertarik bikin chatbot, nah ada namanya Rasa nih, rasa.com. Itu teman-teman bisa bikin chatbot sendiri nih pakai Rasa, dan konfigurasinya lumayan mudah dipahami gitu. Justru yang berat engineering-nya nanti daripada AI-nya kalau di Rasa ya. Nanti bisa ngoprek sendiri. Nah, untuk contoh aplikasinya ini saya coba share dari pengalaman pribadi ya di Noteflux. Saya bikin apa aja. Nah, di Noteflux ini mungkin yang paling high profile itu untuk face recognition ya, face recognition ke data Dukcapil KTP kita, itu udah diterapkan di Noteflux. Lalu bisa ngedeteksi person detection dari CCTV kamera untuk market intelligence, kita pakai di situ. Lalu kita juga nerapin deteksi banjir, deteksi plat nomor juga. Itu kebanyakan di proyek dengan kepolisian dulu, dan smart city di Jakarta, beberapa juga ada yang pakai juga gitu. Lalu kalau di Indexalau kebanyakan tentang klasifikasi dokumen hukum. Ini masuknya putusan tentang kasus apa. Lalu ada juga chatbot untuk FAQ ya, frequently asked question, untuk beberapa bantuan hukum itu kita pakai juga. Lalu kalau di Paint Home kebanyakan sekarang saya ngoprek tentang estimasi nilai properti ya, estimasi nilai propertinya, tapi bukan untuk ini ya, bukan untuk apa sih? Kalau misalnya teman-teman mencoba nilai, pengen tahu nih, saya pengen jual rumah, nah orang-orang itu masang harga berapa sih dengan spesifikasi rumah yang saya punya sekarang. Nah, itu untuk saya coba untuk bikin produk estimasi propertinya ya di situ. Gitu. Oke, mungkin untuk beberapa pertanyaan yang lumayan saya populer ya kalau memberikan introduction tentang AI. Yang pertama adalah, kalau dari tadi kan banyak tentang tipe data, model machine learning yang matematis banget. Nah, pertanyaan paling pertama itu biasanya, apakah AI itu hanya tentang data dan matematika aja? Gitu. Jawabannya adalah bukan. Justru yang berat adalah, kalau kita bicara tentang production level AI ya, adalah engineering-nya juga. Gitu. Jadi AI adalah tentang pemahaman data, statistically, pemahaman model matematisnya di level tertentu ya, itu teman-teman juga harus paham juga, dan engineering skill-nya itu juga harus paham juga. Gitu. Jadi programmingnya itu, best practice programmingnya seperti apa, itu juga merupakan sesuatu yang dibutuhkan oleh data scientist dan AI programmer yang dia bikin produk tentang AI. Nah, tapi ini juga tergantung perusahaannya juga. Ada perusahaan-perusahaan yang menggunakan data scientist itu untuk internal business insight ya, internal masukan internal terhadap kondisi bisnis di perusahaan itu seperti apa. Nah, biasanya di situ engineering skill nggak terlalu dipakai tuh. Tapi justru kemampuan teman-teman untuk memvisualisasikan suatu data itu seperti apa yang lebih penting di situ. Gitu. Jadi kurang lebih 3 konsep itu, data, matematis, dan programming. Nah, recommended basic skill-nya yang pasti pertama algoritma. Ini kalau menurut saya pribadi sih di semua pekerjaan pasti butuh ya, algoritma pemecahan masalah. Lalu yang kedua ada aljabar linear, pemahaman tentang matriks, vektor, operasi matriks, dot product, transpose, gitu, seperti apa, itu juga penting. Lalu data structure, object oriented programming, itu juga penting. Dan SQL untuk ngambil data dari database, itu juga penting juga. Dan untuk kolaborasi ya, pasti teman-teman butuh juga version control, pakai Git. Kalau untuk data ada sendiri namanya data version control. Lalu yang terakhir ada Docker, maaf itu typo ya, bukan Docker 5 ya, tapi Docker. Itu juga penting juga untuk
teman-teman yang mempelajari nanti microservice itu seperti apa. Karena kenapa Docker itu penting? Kebanyakan produk AI itu di-develop di Python. Karena Python itu memang, ya machine learning itu udah sebegitu kompleksnya gitu. Kalau teman-teman mau nyoba machine learning di bahasa C++, silakan, cuma kompleksitasnya pasti akan lebih tinggi. Nah, kebanyakan memang di Python semua. Nah, otomatis ketika berkomunikasi dengan bahasa lain, misalnya nih, teman-teman punya produk AI yang diakses dari website. Nah, bahasa front-end-nya website kan pasti JavaScript tuh. Entah itu pakai React atau pakai Node.js gitu kan. Nah, ngobrol ke back-end-nya gimana nih? Ada juga biasanya komunikasi back-end kebanyakan pakai Golang kan. Nah, Golang ngobrol sama Python-nya kayak gimana nih? Biasanya Python-nya dia dibungkus menggunakan jadi suatu microservice sendiri. Nah, itu pakai Docker, nantinya komunikasinya via REST protokol atau via HTTP ya. Gitu. Kebanyakan sih seperti itu. Makanya kenapa Docker itu penting itu kurang lebih salah satu alasannya itu untuk production level gitu. Nah, untuk roadmap-nya sendiri, machine learning itu engineer yang mau aktif di machine learning itu bisa jadi dianggap full stack ya, bisa dibilang full stack di back end nih. Jadi dari sisi data science-nya dia harus tahu gimana pemahaman terhadap data dan metodologi pengolahan datanya itu bagaimana. Di bagian data engineering-nya dia juga harus tahu gimana caranya data pipelining dari sumber data ke data warehouse, ke database, dari database lalu masuk ke pengolahan model machine learning-nya itu seperti apa. Dan yang terakhir adalah DevOps juga. DevOps-nya itu tadi yang Docker itu tadi, microservice, skill untuk melakukan CI/CD, continuous integration dan continuous development, penggunaan Docker untuk nge-encapsulate model yang udah teman-teman buat, bagaimana mengkomunikasikan itu ke tim yang lain, bagaimana cara nge-deploy model teman-teman sendiri, itu juga penting juga di situ. Nah, jadi full stack machine learning engineer atau AI engineer itu diharapkan paham ketiga aspek ini, bukan cuma data science doang gitu. Jadi kalau misalnya banyak yang bilang data scientist itu kebanyakan beratnya itu di pengolahan datanya, data visualisasi. Nah itu tadi kembali ke perusahaannya masing-masing. Tapi mau perusahaannya pun mengarahkan seperti apa, apakah dia butuh data visualisasi doang, apakah dia butuh AI produknya, ini adalah roadmap AI engineering yang lagi populer sekarang. Gitu. Jadi nggak cuma silo di data science-nya aja, engineering-nya pun sekarang itu merupakan hal yang penting. Nah, untuk teman-teman yang pengen tahu di Indonesia sekarang environment job-nya itu seperti apa ya? Nah, kebanyakan untuk di bidang AI kurang lebih ada 5 title ini sekarang. Yaitu yang pertama AI atau ML engineer. Ini biasanya dia ngurusin sampai deployment ya. Jadi dari diagram Venn yang sebelumnya itu dia harus punya skill-nya semua. Mulai dari data pipelining untuk masuk ke model gimana, deployment itu gimana. Jadi hampir heavy-nya itu di engineering skill sama DevOps di cloud platformnya. Untuk ngoprek ke AI-nya sendiri, ke data science-nya sendiri biasanya exploration level. Kalau yang jago ya bisa sekalian gitu ya, mempelajarin hyperparameter tuningnya kayak gimana, feature engineering-nya kayak gimana, itu juga bisa. Lalu yang kedua ada title yang data scientist doang gitu. Nah biasanya data scientist ini justru yang paling ambigu, karena di beberapa kasus data scientist ada yang ngolah data NLP juga, ada yang ngolah data computer vision juga gitu ya. Tapi sebagian besar semuanya diekspektasikan untuk bisa ngevisualisasikan data dengan baik, bisa exploratory data analysis dengan baik gitu ya. Jadi skill di statistical sama data visualisasinya itu harus tinggi banget. Data engineering sedangkan di programmingnya atau engineeringnya so-so aja cukup gitu. Jadi dia nggak punya kewajiban untuk deploy, untuk maintain testing gitu, nggak ada juga. Lalu yang ketiga yang fokus ke data engineering doang. Jadi skill-nya tuh berat di data arsitektur, SQL, data warehousing, database engineering gitu ya. Itu berat di situ. Justru ke arah ngolah datanya sih biasanya enggak kalau data engineer. Yang keempat, software engineer palu gada. Jadi all rounder ya. Apa yang startupnya butuhin ya dia bisa gitu ya, bisa nge-explore. Itu juga ada yang juga pakai seperti itu. Biasanya software engineering on AI, software engineering in AI kayak gitu. All rounder. Nah, tapi nggak akan berat ya untuk tahu AI itu seperti apa gitu. Nah, kenapa saya bilang seperti ini? Karena kenyataannya memang AI itu dibikin se-low touch mungkin, se-low level mungkin.
Bahkan sekarang TensorFlow di JavaScript pun ada gitu untuk teman-teman front end yang mau ngoprek machine learning itu seperti apa gitu. Nah, yang terakhir adalah AI scientist, yang ini biasanya specialized banget, kerjanya baca paper, melihat implementasi dari paper tersebut itu seperti apa gitu. Engineering-nya standar aja. Nah, biasanya sih 5 title ini yang banyak ditemuin ya kalau teman-teman nyari pekerjaan di bidang AI. Nah, untuk mulainya itu dari mana sih? Nah, ini biasanya banyak ya pendekatannya ya. Kalau saya sendiri adalah pendekatan top down. Jadi saya lebih suka nge-explore engineering-nya dulu. Oh, alur datanya seperti apa, behavior-nya itu seperti apa. Nah, dari baru ketika tahu engineering-nya, saya akan coba gali lebih dalam ke theoretical-nya. Tapi ada juga orang yang lebih cocok belajar theoretical-nya dulu, belajar dari bukunya dulu, teoritisnya. SVM itu seperti apa, random forest itu seperti apa, baru berangkat ke praktikalnya. Nah, itu memang style belajarnya orang. Tapi in some case saya kelompokinnya ke 3 hal ya. Jadi pertama, kalau pengen belajar dari real case-nya dulu, pergi ke Kaggle, coba pelajarin kernelnya kayak gimana, notebooknya kayak gimana. Kalau misalnya mau semi imbang antara practical dan theoretical, cari online course, terus explore example yang ada di scikit-learn, di PyTorch, di TensorFlow, itu biasanya ngasih pemahaman yang lumayan imbang antara teori sama praktikal. Atau kalau mau theoretical dulu, biasanya baca buku. Nah, kalau dari saya sih, buku yang rekomendasikan ada namanya 100 Pages Machine Learning Book. Nah, itu untuk pemula, dia menjelaskannya, notasi matematikalnya juga lumayan mudah, dan lumayan bagus sih reviewnya kalau saya lihat ya di medsos gitu. Dan jangan lupa teman-teman bikin repository, showcase apa yang udah teman-teman explore di repository tersebut. Jadi kalau teman-teman itu sebagai programmer, CV itu biasanya sekarang itu nomor sekian ya kalau di startup. Startup itu di proses interview kalau biasanya ngelihat programmer, biasanya kalau untuk fresh grad, dia yang akan jadi nilai plus lumayan tinggi itu udah bikin apa aja sih di reponya. Dan biasanya kalau reponya isinya banyak, itu udah ya wah, kalau stack reponya udah cocok, udah otomatis lulus lah biasanya sih kayak gitu. Karena jarang nih yang biasanya showcase progresnya di repository itu kayak gimana. Ya itu tadi, jadiin repository teman-teman itu CV teman-teman sekalian gitu. Jadiin portofolio ya. Banyakin explore. Nah, oke. Jadi mungkin ya sedikit pengantar dari saya itu kurang lebih seperti itu. Mungkin sekarang masuk ke sesi tanya jawab ya. Mungkin saya kembalikan ke Mas Dipta. Oke, terima kasih buat Kak Vin atas seminarnya. Ini ada beberapa pertanyaan dari peserta. Lihat di slide langsung ya, Dip ya? Iya. Yang pertama tuh ini nih, yang paling banyak, ini PPT-nya di-share atau enggak? Nanti PPT-nya bakal di-share dan Ya. juga rekamannya juga bakal di-upload ke YouTube. Jadinya PPT-nya akan ditaruh di deskripsi di YouTube mungkin. Terus yang kedua, materi statistika apa aja sih Kak yang paling diperlukan dalam bidang data science atau machine learning? Kalau di statistik itu yang paling banyak pasti teori distribusi ya, distribusi normal, distribusi kayak Poisson kayak gitu-gitu. Kebanyakan yang dipakai itu adalah landasan distribusi normal, karena kebanyakan metode machine learning itu dibuat dengan asumsi datanya itu distribusinya normal. Jadi teman-teman bakal banyak cari feature engineering apa yang bisa membuat data itu supaya distribusinya nggak skew ke kiri atau skew ke kanan, jadi distribusi normal kayak gitu. Banyakan itu sih. Kalau yang karena saya sendiri memang bukan berat ke statistiknya ya, karena saya sebagai AI engineer, kebanyakan yang saya pelajarin adalah itu tadi, teori tentang distribusi, lalu beberapa tentang diferensial juga, karena memang ngedevelop. Kalau tadi ada ini ya, teman-teman nanti mungkin bisa baca di PPT-nya, machine learning itu belajarnya kayak gimana. Itu kita ada namanya error function atau objective function, itu biasanya pakai diferensial sekali atau diferensial 2 kali tuh. Nah, itu biasanya harus baca ke situ. Udah kurang lebih sih itu sih yang bisa saya share ya untuk pertanyaan itu. Oke, kemudian ada pertanyaan lagi nih, ada nggak sih Kak modeling yang paling dasar yang perlu untuk dipelajari dan dikuasai? Ya, ada linear regression. Itu paling standar tuh.
Oke. Jadi itu yang lumayan saya rekomendasikan sih untuk awal ya, baru nanti nyoba-nyoba ke yang lain. Kalau biasanya sih sekarang yang banyak dipakai yang juga paling banyak dipakai ya, gradient boosting itu juga lumayan wajib sih sekarang. Karena itu lumayan ngalahin linear regression untuk sekarang. Gitu. Oke, next question. Ini ada yang tanya nih, gimana caranya buat Neuralink? Neuralink ini maksudnya neural network kah atau apa ya? Kalau neural network langsung ke website yang langsung ke framework yang tadi saya share ya. Entah itu TensorFlow atau PyTorch. Di situ udah lengkap kok tutorialnya. Oke. Next question, apakah ada saran kursus daring atau e-book yang bisa dijadikan referensi pemula untuk belajar AI? Kalau e-book tadi itu yang saya share 100 pages machine learning book itu saya sendiri karena saya metodenya top down ya, lumayan membantu banget baca buku itu. Kalau mungkin teoretikal saya agak lupa ya. Tapi kalau untuk kursus daring kebanyakan dari Coursera atau biasanya materi-materi course dari Stanford tuh yang ada CS 100 sekian itu juga bisa dipakai dari situ juga. Ada beberapa yang terkenal kok karena materinya bagus. Tapi yang di Coursera sebagian besar bagus-bagus kok yang tentang data science. Bisa dicoba ke situ. Oke. Mungkin pertanyaan selanjutnya, apakah mungkin membuat brain computer interface? Nah ini saya kurang tahu nih brain computer interface itu kayak gimana ya. Oke. Mungkin nanti di pertanyaan selanjutnya bisa coba dijabarkan ya brain computer interface itu kayak gimana sih. Next question terkait materinya ini, kenapa butuh skill Docker dalam AI? Kalau saya di produksi yang bertugas deployment dan lain-lain itu bagian DevOps. Oke. Yang paling dasar ya, pertama ya, untuk masalah deployment, biasanya pasti ada dependensi tentang Python-nya versi berapa, kalau misalnya pakai GPU CUDA-nya versi berapa. Nah, ini dengan environment AI yang sekarang itu cukup berkembang dan versinya framework itu berkembangnya cepat. Setahun itu bisa naik versi 2 atau 3 kali. Namanya dependensi konflik itu banyak banget terjadi, gitu ya. Jadi kalau misalnya teman-teman nanti pakai PyTorch versi 1.2.0, tiba-tiba nanti yang di deployment dia karena pokoknya install PyTorch aja lah, nggak lihat versinya berapa. Model dari PyTorch versi 1.2.0 ini nggak kompatibel dengan model PyTorch versi 1.5 gitu. Nah itu jadi konflik lagi. Jadinya pemahaman tentang membuat silo ya atau Docker containerization dari dependency yang teman-teman pakai itu penting banget di situ. Itu makanya nggak ada salahnya sih untuk belajar di situ karena itu memang nanti PR-nya dari production itu seperti itu. Orang-orang DevOps itu biasanya udah cukup diribetkan dengan stack monitoring, logging di Kubernetes itu ntar kalau misalnya ada pod yang mati itu kayak gimana itu mereka udah lumayan kerepotan seperti itu. Kalau dari sisi kita untuk data scientist itu nggak memprovide untuk mempermudah seperti itu, bisa jadi konfliknya akan berkepanjangan dan untuk ngejar target waktunya itu nggak akan kesampaian. Gitu. Jadi akan lebih enak pakai Docker karena dependensi udah jelas dan udah pasti jalan lah istilahnya ya. Kalau di stack arsitekturnya sama dan itu akan mempermudah untuk kolaborasi dengan tim yang lain. Gitu. Next question, ada pertanyaan baru. Kak, metode boosting, bagging, dan bootstrapping itu apa ya? Dan teknik apa yang paling sering digunakan? Ini sebenarnya paling jelas kalau misalnya lebih baca ininya aja sih. Langsung baca langsung baca teoretikalnya aja ya. Tapi kalau misalnya metode teknik yang paling sering digunakan itu biasanya tadi itu, gradient boosting, itu biasanya merupakan pengembangan dari metode random forest atau decision tree ya. Decision tree mungkin teman-teman tahu kan ya. Misalnya nih, saya pergi ke pantai kalau hari ini tidak hujan dan jalanan sepi. Nah tiba-tiba ada data, saya hari ini hujan dan jalanan sepi, apakah saya pergi ke pantai? Nah itu kan bisa langsung muncul tuh decision tree-nya seperti apa. Itu gambarannya kurang lebih seperti itu. Nah boosting dan bagging itu untuk nge-support pembelajaran di pengambilan keputusan di decision tree itu tadi. Dan saya sendiri memang belum mempelajari tentang detailnya kayak gimana, tapi teknik yang paling banyak digunakan ya tadi itu, gradient boosting namanya. Frameworknya bisa dieksplor di XGBoost sama LightDBM.
kurang lebih situ. Oke, next question mungkin cukup pertanyaan terakhir. Ini mengenai computer vision biasanya ada dua istilah, image recognition dan real time object detection. Apakah kedua istilah tersebut sama atau beda? Image recognition dan real time object detection. Kedua istilah tersebut itu bisa dibilang ini ya berkaitan tapi beda ya. Kalau di image recognition itu biasanya kita ngelihatnya itu di level klasifikasi. Jadi mungkin paling cocok saya contoh gambar, share gambarnya aja ya. Bentar. Stop sharing screen. Image recognition. Nah ini biasanya paling banyak contohnya pakai gambar kucing ini nih. Oke, mungkin saya coba share screen lagi. Ini saya kirim link ya di chat, bisa dilihat di situ. Di situ bisa dilihat ada gambar kucing ya. Jadi kalau misalnya image recognition itu biasanya di level classification aja. Jadi kita ngasih gambar, lalu model ngasih tahu di gambar itu ada kucing, ada anjing, ada apa gitu ya. Tapi nggak ngelokalisasi objek kucingnya itu ada di titik mana, di pixel keberapa gitu. Jadi, nah sedangkan kalau object detection ini biasanya kita melokalisasi kucingnya itu ada di pixel berapa. Nah biasanya kita pakainya bounding box ya. Jadi pakai XYWH di pixel sekian dan sekian itu di gambar kotak. Nah itu biasanya terminologi object detection itu dari situ. Nah kalau misalnya terminologi real time itu biasanya merujuk kalau misalnya kita nge-apply model itu ke video bisa dapat sekitar 20-30 fps pakai GPU. Makanya namanya real time object detection gitu. Jadi sebenarnya dia cuma nge-apply object detection aja ke setiap frame yang didapat dari video gitu. Nah, bisa disebut real time ya karena lebih bisa dapat 20 atau 30 frame per second gitu sih, kurang lebih. Oke, ini mungkin ada waktu sedikit, satu pertanyaan lagi. Ada yang tanya nih, OOP di AI atau ML dipakai di mananya ya Kak? No, ini penting banget nih. OOP di AI atau ML dipakai mananya biasanya waktu di production level. Tapi ini pun sebenarnya penting ketika teman-teman itu berkolaborasi ya. Jadi kalau di kasus saya ini, saya collaborate dengan tim AI engineer saya yang lain untuk bikin satu produk, yaitu price prediction ya. Nah kalau misalnya nggak pakai OOP, teman-teman cuma ngasih notebook doang yang panjangnya kurang lebih 500 slide, wah itu pasti learning curve-nya tinggi banget tuh, ya kan? Nah tapi kalau misalnya kita pakai object oriented programming, di mana modul preprocess feature engineering-nya kita bikin modul sendiri atau kelas sendiri, modul pembelajarannya atau trainingnya kita bikin modul sendiri, nanti kalau ada hyperparameter tuning dibikin sebagai kelas atau modul tersendiri, ini bisa interchangeable. Jadi teman-teman ketika pengen nge-update dengan metode yang baru, teman-teman nggak perlu meneliti semua lainnya satu persatu, cuma update di spesifik modul aja, dengan spesifik ya data tipe input dan outputnya apa, itu udah bisa langsung praktis dan developmentnya jadi semakin cepat. Jadi fungsinya itu di situ. Jadi ketika teman-teman itu udah nyoba nih, ngedevelop, feature engineering-nya ambil dari sini, feature engineering-nya variabel ini dilakuin processing pakai log transform. Oh yang ini kita coba pakai base log 10 transform. Nah itu kalau misalnya nggak dibungkus jadi suatu metode sendiri, nah itu bakal ini ya, bakal lumayan chaos ya untuk di production ya. Untuk kolaborasi dengan tim yang lain ya. Nah kalau saya sendiri, ketika nanti teman-teman udah mempelajari tentang machine learning model dan tentang data science ke level yang lebih advance ya, level lebih advance itu nanti teman-teman bisa mempelajari namanya auto ML atau auto hyperparameter tuning. Nah itu di situ dia nge-provide-nya itu udah OOP based semua itu. Jadi kalau misalnya teman-teman nggak menerapkan best practice object oriented programming dengan baik di situ, dengan ngedesain kelas ini untuk ngehandle spesifik objektif apa, itu bakal lebih susah nanti untuk integrasi dengan modul-modul terkait. Kurang lebih situ sih. Oke, mungkin itu pertanyaan terakhir dari seminar ini.
Terima kasih buat Kak Alvin atas seminarnya dan mau berbagi ilmunya ke kita. Untuk acara Intro to AI dan Starter Impact seminar ini cukupkan sekian. Nah, sebelum kalian keluar, kita perlu kita ada form feedback buat diisi. Formnya ada di situ. Feedback ini digunakan untuk meningkatkan kualitas acara kita ke depannya. Dan setelah ini kita perlu ada sesi